Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di kimia organik tentang aromatisitas ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita bicara tentang syarat-syarat aromatisitas ya, bahwa kalau kita melihat struktur senyawa aromatis adalah ini. Ada senyawaan siklik, kemudian ada ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi ikatan rangkap selang-seling seperti ini. Akan tetapi harus kita ingat bahwa tidak semua senyawa yang memiliki bentuk siklik, ikatan rangkap selang-seling itu adalah senyawaan aromatis ya. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau seperti ini, cara yang paling gampang kita untuk menentukan apakah dia senyawaan aromatis dari suatu senyawaan yang siklik, ada ikatan rangkap terkonjugasi, itu adalah dengan menghitung berapa jumlah elektron V yang ada di dalam senyawa tersebut, dalam struktur tersebut. Jadi contohnya di sini. Kalau ini adalah benzen, siklik segi 6, ada ikatan rangkap berselang-seling 3. Jadi kalau kita analisis ya struktur benzen seperti ini, kita lihat semua karbonnya. Nah, semua karbon yang ada di sini ini adalah karbon sp2 ya kan? Karena dia ada ikatan rangkap. Jadi ini adalah karbon sp2, maka kalau dia karbon sp2 maka dia akan datar ya. Ininya apa namanya? Bentuk molekulnya, kemudian juga kita lihat akan ada satu orbital P tegak lurus cincin yang mengandung satu elektron. Jadi kalau di sini pada struktur benzen ini ada 6 karbon, berarti ada 6 karbon sp2 dan juga akan ada 6 orbital P yang masing-masing membawa satu elektron. Di mana masing-masing elektron ini, orbital P ini saling berinteraksi. Nanti akan membentuk yang disebut sebagai awan elektron atau delokalisasi elektron. Nah, apabila delokalisasi elektron ini terjadi secara penuh, artinya tidak terputus, jadi awan elektron itu juga membentuk suatu cincin, maka dia dikatakan senyawaan aromatis. Itu nanti juga bisa kita buktikan di dalam pengisian orbital molekul P, ada kalau benzen di sini ada 6 elektron pi, maka akan membentuk 6 orbital molekul pi. Jadi nanti bisa dituliskan V1 yang paling rendah, kemudian ada V2, V3, energinya lebih tinggi, yang lebih tinggi lagi itu adalah V4, V5, kemudian yang paling tinggi itu adalah V6. Nanti dari 6 elektron pi itu kita isikan ke masing-masing orbital molekul itu. Apabila dalam pengisian orbital itu semua orbitalnya terisi elektron berpasangan, maka itu juga membuktikan bahwa dia senyawa aromatis karena akan bisa menyebabkan delokalisasi elektron secara penuh ya. Yang ini ada 10 elektron. 10 elektron sesuai dengan jumlah elektron V 4N plus 2. Jadi kalau kita masukkan N-nya 2 plus 2 di sini ya, maka jadi 8 elektron plus 2 jadi 10 elektron. Yang 4 elektron ini adalah bukan senyawa aromatis. Jadi walaupun nih kita lihat ya, kalau yang segi siklotetraedena ini ya. Ini yang segi 4 ini kita rangkap 2. Kemudian kalau kita lihat ini karbonnya semuanya karbon sp2. Oke, kalau kita hubungkan syarat aromatisitas, satu siklik terpenuhi. Kemudian semua karbonnya sp2 ya, semuanya karbonnya dalam hibridisasi sp2, kemudian masing-masing karbon ini mengemban satu orbital P, kemudian 4 elektron V-nya kalau kita isikan ke orbital molekul P
ada 4 molekul, kemudian ini ada 4 elektron, itu kan akan ada pengisian orbital pada V2 dan V3 yang masing-masing membawa 1 elektron. Sehingga yang di sini ini adalah bukan senyawa aromatis. Jadi walaupun sikliknya terpenuhi, karbon sp2-nya terpenuhi, kemudian juga ikatan rangkap selang-seling ya, ini selang-seling itu juga terpenuhi, tapi kalau kita hitung jumlah elektronnya dia tidak sesuai. Jadi yang ini bukan senyawaan aromatis. Nah, sekarang kita lihat pada senyawaan anion dan kation. Bagaimana senyawaan ini bisa disebut aromatis dan bukan aromatis. Oke. Nah, kita lihat ini. Suatu senyawa siklopentadiena. Ini kan siklopentadiena. Oke. Kalau kita lihat sini, oke, pertanyaan adalah siklopentadiena ini senyawa aromatis atau bukan? Siapa yang mau menganalisis senyawa ini? Kita hubungkan dengan syarat-syarat aromatisitas. Ya, silakan. Oke, yang pertama, dari persyaratan siklik terpenuhi atau tidak? Terpenuhi, Bu. Terpenuhi, Bu, sudah. Oke, terus udah siklik. Terus selanjutnya apa lagi? Jumlah elektron pi-nya, Bu. Oke, sebelum jumlah elektron pi, coba kita lihat apa lagi. Selain dia siklik, dia harus karbonnya hibridisasi apa? sp2. sp2. Oke. Sekarang kita analisis. Di sini apakah semuanya sp2 atau ada yang tidak? Gimana? Yang sp2 yang mana? Ingat kan karbon hibridisasi sp2 itu adalah karbon yang memiliki ikatan rangkap. Itu adalah karbon sp2. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah karbon sp2. Ya, ini sp2. Kemudian yang di sini sp2, yang di sini adalah sp2, yang di sini adalah sp2. Maka kalau kita gambarkan kan di sini akan ada satu orbital p yang tegak lurus cincin, yang ini juga akan ada satu orbital, yang ini satu orbital, yang ini satu orbital p. Masing-masing orbital ini kan membawa satu elektron, atau elektron pi ya. Nah ini kan ada 4 elektron, jadi ini. Nah kemudian kita lihat yang di sini, ini karbon di sini, sp berapa ini? sp3.
Ya, di sini adalah karbonnya sp3. Jadi sp2, 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 sp2 di sini ada sp3. Maka otomatis tidak akan terjadi delokalisasi elektron secara penuh. Ini interaksi ke sini, ini ke sini, ke sini, tapi putus. Harusnya kalau dia aromatis, di sini kan harus menjadi satu kesatuan. Tidak terputus seperti ini. Jadi yang di sini, ini karena ada karbon sp3, maka dia sudah tidak memenuhi syarat aromatisitas. Jadi tidak memenuhi syaratnya tuh satu karena ada karbon sp3 ya kan? Karena ada karbon sp3, kemudian juga kita hitung jumlah elektron V-nya tidak sesuai dengan jumlah aturan Voekel ya. Bahwa harus 4N plus 2. Jadi senyawaan siklopentadiena, ya kan, siklopentadiena ini adalah senyawa non aromatis. Jadi yang di sini non aromatis ya. Sekarang kita lihat kalau dia dalam bentuk kationnya. Oke. Dalam bentuk kation, ini kan ini siklopentadiena kation. Jadi ini kita lihat ikatan antara C dengan H. Kemudian ini artinya apa ini? Kalau misalkan tadi tanda panahnya, ini, ikatan ini tanda panahnya ke H, artinya apa? Elektron ikatan ini lari kemana? Ke hidrogen atau ke siklik? Ke karbon siklik? Hidrogen? Iya, ke hidrogen. Ini kan ada dua ikatan, dua elektron dalam ikatan CH ini. Panahnya ke sini, artinya dua elektron ikatan ini lari ke hidrogen. Maka akibatnya hidrogen ini membawa dua elektron dan bermuatan apa? Positif atau negatif? Kalau dia kelebihan elektron? Negatif. Negatif, Bu. Ya, negatif. Nah, jadi ini negatif. Maka otomatis yang ditinggalkan, ini karbon yang ditinggalkan, ini gambarnya enggak terlalu cantik ya. Ini ikatan rangkap, ini ikatan rangkap. Maka karbon yang di sini, ini karbon ini kan ditinggalkan nih. Ini kan jadi tinggal H-nya tinggal cuma ada satu. Kemudian di sini muatannya apa? Positif atau negatif? Positif. Ya, positif. Karena tadi kan negatif sudah, elektronnya udah ke sini. Jadi ini. Nah, ini disebut kationnya ya, kationnya. Ini kation. Nah, sekarang yang kation ini kita analisis lagi. Ini senyawaan aromatis atau bukan? Pertama tadi dia siklik. Oke, siklik terpenuhi. Kemudian kita lihat hibridisasi karbonnya. Ini sp2, yang di sini sp2, yang di sini sp2, yang di sini sp2. Yang di sini karbon yang ujung tadi, asalnya sp3, ini dia menjadi sp2. Ini menjadi sp2, kan satu tangannya lepas. Tadi kan karbon tangannya 4, satunya lepas, akhirnya kan jadi ini. 1, 2, 3, bermuatan positif. Ini menjadi karbon sp2. Ini hibridisasinya jadi karbon sp2. Maka kan akibat kalau dari suatu struktur karbon sp2, kita lihat, kan berarti kan akan ada orbital P-nya ya, akan ada orbital P. Jadi di sini ada orbital P, di sini ada orbital P, kemudian juga di sini ada, di sini juga ada orbital P. Ini kita lihat tadi yang ada ikatan rangkap itu kan membawa satu elektron, ini satu elektron, di sini satu elektron, ini satu elektron.
Kemudian karbon yang ini, yang tadi bermuatan positif, ini kita kasih tanda positifnya ya. Nah, nah, yang di sini, karbon yang di sini, ini walaupun dia memiliki orbital P, tapi isinya kosong, nggak ada elektronnya. Jadi otomatis maka di lokasi elektronnya nggak terjadi, cuma sampai di sini. Nah, jadi ini walaupun dia karbonnya sp2, ada orbital P, tapi dia kosong, tidak membawa elektron. Sehingga tidak bisa terhubung dengan karbon orbital P yang lain. Kemudian kalau kita lakukan pengisian orbital molekul, ini ya, ada 4 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita isikan 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini adalah bukan aromatis karena ada yang tidak berpasangan. Jadi kation siklopentadienyl, ya kation ya, ini yang positif. Kation siklopentadienyl non aromatis. Nah, sekarang coba kita lihat yang anionnya. Oke. Ini kita lihat lagi. Senyawaan siklopentadienyl, siklopentadiena, ini senyawa siklopentadiena. Nah, sekarang ini kan tadi elektronnya lari ke hidrogen. Sekarang kita buat kebalikannya. Elektron ikatan ini lari bergerak ke karbon yang merupakan bagian siklik. Maka akibatnya yang terjadi apa? Akan dilepaskan apa? Elektron ikatannya ke sini lari ke karbon siklik, maka yang di sini hidrogennya jadi bermuatan positif, ya kan? Jadi ini ikatan C dengan H, elektron ikatannya ini lari ke karbon siklik, maka otomatis di sini akan dilepaskan hidrogen sebagai H+. Ini lepas sebagai H+, kemudian nah, yang di sini akibatnya karbon yang di sini ini nanti akan membawa 2 elektron dan bermuatan negatif. Kan bermuatan negatif karena 2 elektron ini. Nah, yang ini. Nah, kalau kita lihat ini, maka karbon di sini sp2, ini sp2, 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 yang di sini juga sp2 ya, semuanya jadi sp2. Jadi kalau kita tuliskan
Di sini juga sp2. Yang di sini membawa 1 elektron, ini 1 elektron, yang di sini 1 elektron, ini 1 elektron. Nah, khusus karbon yang ini, karbon tadi yang bermuatan negatif, ini kan memiliki karbonnya jadi sp2, otomatis ada orbital p. Kemudian di sini dia ada 2 elektron. Di sini membawa 2 elektron. Nah, maka kalau kita hitung jumlah elektron V-nya, maka akan menjadi 1, 2, 3, 4, 6. Jadi ada 6 elektron yang ada di dalam cincin ini. Kalau kita masukkan ke pengisian orbital, ini V1 ya, ini V1. Nanti jangan lupa kalau ini dituliskan, ini V1, ini V2, yang di sini adalah V3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau kita lihat sini, semua elektron yang membentuk ini, semua elektron yang membentuk keadaan ini, elektron V yang mengisi orbital P, ini semuanya berpasangan. Sehingga kalau kita katakan bahwa ini anion, ini anionnya, jadi anion siklopentadienyl itu adalah bersifat aromatis. Jadi yang ini adalah senyawaan aromatis. Siklopentadiena non aromatis, kation siklopentadiena non aromatis, tapi anion siklopentadienilnya itu adalah aromatis. Oke, bisa dipahami ya syarat aromatisitas. Oke. Nah, coba kita lihat di halaman 466. Itu ada dua bentuk struktur ya, yang 10.4. Itu yang A. Oke. Yang A ini, yang ini senyawan aromatis atau bukan?
Yang A. Ya, silahkan, ini aromatis atau bukan? Atik Septiana? Hadir, Bu. Ya, aromatis atau bukan? Yang A, struktur yang A yang ini. Aromatis, Bu. Aromatis. Apa sebabnya jadi aromatis? Karena hibridisasinya sp2. sp2. Terus juga ada ikatan selang-selingnya, Bu. Ikatan selang-seling. Syarat aromatis apa saja? Semuanya sp2? Sekarang kamu lihat di struktur ini, semuanya sp2 atau ada yang tidak sp2? Kalau menurut Om semuanya sp2, Bu. Oke, semuanya sp2. Oke, disimpan dulu ya. Ada yang punya jawaban lain? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya yang CH2-nya itu hibridisasinya bukan sp2, Bu. Tapi apa? sp3. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat struktur A, ini pada bagian yang memiliki ikatan rangkap, semua karbonnya sp2 ya. Jadi ada berapa karbon sp2 di sini? Ada 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 karbon sp2, tapi kita lihat di sini ada posisi CH2 di tengah-tengah cincin. Nah, artinya kalau di situ CH2 berarti kan karbonnya itu kan tangannya jadi 4 ya. Satu ke karbon yang di atas, satu ke karbon yang di bawah, satu ke hidrogen, satu ke hidrogen. Maka karbon ini berada dalam hibridisasi sp3 ya. Nah, jadi ketika di dalam struktur sikliknya ada hibridisasi atau karbon selain sp2, maka dia menjadi non-aromatis. Oke, sebentar ya, kita lihat. Oke. Ini, ntar. Kita bayangkan ini cincinnya 1. Oke. Oke. Oh iya, sebentar. Nah, ini biokoreksi ya, yang bagian CH2 ini apa ya? Jadi gimana membayangkannya? Jadi ada satu cincin segi 6, cincin segi 6 di bagian bawah. Cincin segi 6 ini bergabung dengan cincin yang ada di sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5. Cincin segi 5 di sampingnya. Ya, ini segi 6. Yang di sini itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang ini, yang CH2 itu posisinya di atas cincin.
Jadi gimana ya? Jadi ini anggaplah bidang datar. Ini segi 6, cincin segi 6 yang pertama. Kemudian ada lagi di sampingnya itu yang ada ikatan-ikatan rangkap. Yang ada ikatan-ikatan rangkap itu juga adalah cincin yang ada ikatan rangkapnya. Itu merupakan satu kesatuan cincin. Itu adalah satu kesatuan cincin dengan posisi yang di tengah ini tidak terhubung. Di tengah tidak terhubung. Kemudian yang CH2 itu adalah menghubungkan karbon yang ada di tengah sini dengan yang di tengah sini. Jadi posisinya dia di atas cincin. Jadi dia bukan bagian dari aromatisnya. Jadi dia bukan bagian aromatisnya. Tapi yang kita persyaratan aromatis itu kan jadi walaupun di sini ada CH2, tapi posisi CH2 ini bukan bagian dari cincin aromatisnya. Karena cincin aromatisnya itu kita lihat nanti dihitung di jumlah ininya. Jadi yang modelnya itu ada bagian karbon yang di sini. Ini karbon yang di sini dengan karbon yang di sini ini tidak terhubung. Jadi ini dengan yang ke sini ini adalah satu kesatuan. Jadi kalau ini ya kalau kita gambarkan tanpa CH2 ya, coba Ibu gambarkan tanpa CH2 mungkin lebih bisa teramati. Yes, jelek-jelek. Nah, kayak gini kan ini yang pertama. Kemudian coba kita terus ke sini. Ini ke sini. Nah, sekarang kita taruh ikatan rangkapnya di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, jadi ini adalah bentuk cincinnya. Ini adalah bentuk cincinnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bentuk cincinnya, kita hitung. Ini semua karbonnya itu adalah sp2 ya. Ini semua karbon sp2 kan, semuanya ikatan rangkap. Jadi ini adalah semuanya karbonnya sp2. Kemudian di sini juga ada orbital P, semuanya saling terhubung. Jumlah elektron V-nya 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 elektron V. Sesuai aturan Huckel, kita isikan pengisian orbitalnya, semuanya berpasangan. Nah, jadi senyawaan ini, tadi ada penghubungnya ya. Penghubungnya itu tadi CH2. Jadi karbon sp2 yang di sini, karbon sp2 yang di sini, itu kan kalau seperti ini kan dia mengikat hidrogen ya. Ini kan mengikat hidrogen. Nah, hidrogen ini digantikan oleh CH2. Jadi CH2 di sini. Jadi ini terhubung antara cincin yang di sini dengan yang di sini. Ada CH2. Jadi walaupun di sini ada CH2, tapi CH2-nya itu adalah ya bisa dikatakan sebagai substituen ya. Sama halnya kalau misalkan ada benzen, nih ada benzen, ini struktur benzen, kata rangkap selang-seling, struktur benzen. Kemudian di sini ada CH3. Kan walaupun di sini ada CH3, tapi kan tetap dikatakan ini adalah senyawaan aromatis. Karena yang kita hitung itu adalah bagian dari sikliknya ini. Nah, ini sama kasusnya dengan yang ini ya. Sama dengan yang ini. Jadi yang kita hitung sebagai bagian dari cincin aromatis itu adalah yang di sini. Yang di bagian cincinnya. Jadi yang tadi CH2 itu dianggap sebagai substituen. Jadi dikatakan bahwa senyawa A 10.4A ini adalah senyawaan aromatis ya. Jadi memang kita harus sedikit lebih jeli kalau dia ada
siklik-siklik tertentu, itu kita harus lebih jeli untuk membayangkan bahwa dia merupakan bagian dari cincin kerangka dasar atau dia bagian dari substituen ya. Jadi yang A ini sedikit mengecoh soalnya. Oke, terus yang B. Yang B, aromatis atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Bukan. Berapa jumlah elektron V-nya? 12. 12. 12. Ya, 12 ya, 12 tidak sesuai aturan Hooker. Kemudian coba lihat di di soal halaman 502. Oke, 502. Yang A itu aromatis atau bukan? Yang A. Ya, struktur yang A itu aromatis atau bukan? Yang A itu kan berapa jumlah elektron V yang A? 14. 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sesuai aturan Hooker atau tidak? Sesuai. Sesuai, Bu. Sesuai. Oke, berarti yang A itu adalah senyawaan aromatis. Jadi walaupun kita lihat pada bentuk struktur sikliknya ada atom selain karbon ya, ada nitrogen yang membentuk siklik. Tidak masalah. Yang jelas dia memenuhi itu. Jadi ini adalah senyawaan aromatis. Yang B. Yang B, azolena, aromatis atau tidak? Berapa jumlah elektron V di azolena? 10. 10. 10 ya. Ada 5 ikatan rangkap. Ya, ada 10 ya semuanya. Nanti kalian tuliskan analisis dia. Jadi tidak hanya apakah ini aromatis atau tidak, penjelasannya tidak hanya langsung menghitung pada jumlah elektron V ya. Nanti kalian uraikan berdasarkan syarat-syarat aromatisitas. Oke. Kemudian yang C. Yang C, aromatis atau tidak?
Berapa jumlah elektron V-nya? Berapa jumlah elektron V-nya? Coba Vina, berapa jumlah elektronnya Vina? Hitung saja jumlah elektron yang ada di situ ada berapa? Firjatul Khairil. Berapa jumlah elektronnya pada struktur yang C di anion siklooktatetraena? Ini yang ada di slide yang ini, yang Ibu kasih tanda segi 4 ini. Nah, yang Ibu kasih tanda ini. Berapa jumlah elektron V yang ada di sini? Permisi Ibu, coba jawab Bu. Ya, silahkan. Ada 10 Bu. Oke, 10. Oke. Kita lihat. Ini 2, 4, 6. Jadi yang 3 ikatan rangkap ini 6. Tambah 2, 8. Tambah ini 10. Berarti di sini ada jumlah elektronnya ada 10. Ada 10 elektron V. Jadi kalau kita hubungkan dengan syarat aromatisitas, dia siklik, semua karbonnya sp2, ini masing-masing orbital, yang di sini, yang di sini, yang di sini, yang di sini, dan yang di sini, dan di sini, itu masing-masing membawa 1 elektron V. Akan tetapi orbital yang ini orbital yang di sini, ini membawa 2 elektron V. Orbital yang di sini juga membawa 2 elektron V. Sehingga ini nanti terjadi delokalisasi elektron secara penuh. Kalau kita lakukan pengisian orbital, maka semua orbitalnya itu akan berpasangan ya. Jadi yang ini di anion siklooktatetraena itu adalah senyawaan aromatis ya. Itu syarat aromatisitas. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang cara kita menentukan jumlah elektron V-nya, kemudian kita menentukan dia aromatis atau tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu substitusi aromatik. Aromatik elektrofilik ya. Ini contoh-contoh beberapa senyawaan aromatis ya, senyawa aromatis yang tersubstitusi. Jadi kalau senyawaan aromatis itu seringkali diberi nama sesuai nama diri ya. Jadi masing-masing substituen atau benzen yang telah tersubstitusi itu memiliki nama diri. Contoh di sini, toluen. Toluen ini apabila hidrogennya digantikan oleh CH3. Jadi kalau sini CH3 disebut toluen. Kalau yang seperti ini sterena ya, ini adalah sterena. Di sininya CH, CH2.
Kemudian ada OH, ini disebut sebagai fenol. Yang ini NH2 disebut sebagai anilin. Ini yang termonosubstitusi. Kemudian ada juga yang senyawaan yang disebut disubstitusi. Disubstitusi berarti dua substituennya. Disubstitusi itu posisinya berbeda-beda. Jadi kalau pada posisi yang seperti ini berdampingan disebut orto. Orto diklorobenzen ya, karena ini struktur utamanya adalah benzen. Kemudian yang ini meta diklorobenzen. Posisi meta, posisi ada jedanya ini satu, itu disebut sebagai meta. Atau kalau mau dikasih nomor 1, 3 ya, 1, 2, 3, berarti 1,3 diklorobenzen. Kemudian yang ini enggak sinkron ya antara nama dengan strukturnya. Jadi kalau para diklorobenzen itu berarti Cl yang di sini berada pada posisi para. Jadi 1,4 ya, 1,4 diklorobenzen. Jadi 1,4 itu para diklorobenzen. Jadi strukturnya Cl-nya pindah ke nomor 4. Itu saling berjauhan ya, itu namanya posisi para. Jadi orto, meta, para. Kemudian kalau yang ini namanya, gitu, ini ada Cl, ada OH. Tadi kalau ada OH namanya fenol ya. Kalau ada OH itu namanya fenol. Maka ini adalah para. Ini namanya para klorofenol. Para klorofenol. Nah, ini para klorofenol. Atau kalau mau dituliskan dengan nomor boleh 1,4 bukan 1,4 sih, 4 klorofenol karena kan yang di sini yang mengandung OH-nya disebut fenol, berarti di sini nomor 4, jadi 4 klorofenol. Oke, yang berikutnya yang di sini ada nitro, ada gugus nitro, ada gugus CH3. Lihat tadi kalau dari CH3 itu namanya toluen. Jadi ini kita beri nama para nitro, gugus NO2 kan nitro, jadi para nitro toluen atau 4 nitro toluen. Kalau misalkan ada 3 substituen, berarti tinggal kita sebutkan posisinya. Kalau 3 itu sudah nggak bisa lagi kita pakai orto meta para, tapi kita pakai nomor. Jadi 1, 2, 3 kah, 1, 3, 1, 2, 3 atau ya dia penomorannya tetap kita akan menomorinya sesuai paduan bahwa nomor itu harus terendah ya. Jadi kita akan mengacu pada nomor yang paling rendah. Jadi kalau ada satu arah 1, 1, 3, 4 misalkan dengan 1, 3, 5 posisinya sama, kita bisa ngitung 1, 3, 4 dengan 1, 3, 5 misalkan, maka kita cari yang nomor yang terendah ya, lebih kecil. Oke. Nah ini beberapa gugus yang penting untuk senyawa aromatis C6H5 ini kita sebut sebagai gugus fenil. Terus yang ini cincin aromatis sampingnya ada CH2. Nah, gugusan ini disebut sebagai gugusan benzil. Benzil ya, benzil itu C7 C7 jadinya. C7H7 ya. Ini benzil. Oke, yang
ini energi resonansi sudah. Oke. Oke, kita Ibu siapkan slide kosong dulu. Oke. Oke. Nah, jadi untuk senyawaan aromatis, dalam hal ini benzen itu kan dikatakan kan di senyawa yang relatif stabil ya. Jadi kita sudah kita ketahui dari perhitungan energinya kemarin bahwa dia memiliki namanya energi resonansi. Jadi yang menyebabkan bahwa energi itu cukup yaitu energi yang diperlukan untuk menghilangkan sifat aromatisitasnya. Jadi susah untuk kita menghilangkan sifat aromatis. Akan tetapi bukan berarti ini tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia bisa bereaksi dengan cara yang disebut sebagai substitusi elektrofilik. Jadi substitusi aromatik elektrofilik. Jadi di sini kalau kita lihat struktur benzen, itu kan yang khas dari struktur benzen itu adalah elektron V-nya, ya kan? Bahwa suatu senyawaan benzen sikliknya itu dia dikelilingi oleh awan elektron. Ya kan, awan elektron itu berasal dari mana? Ya awan elektron V tadi yang saling berterhubung membentuk suatu delokalisasi elektron secara penuh. Nah, elektron ini dia bisa bereaksi dengan cara substitusi elektrofilik. Artinya elektron itu dia bermuatan negatif, maka otomatis nanti yang dia cari itu adalah spesies yang bermuatan positif. Nah, yang bermuatan positif itu kita sebut sebagai suatu elektrofil. Nah, ini E plus simbolnya. Ini adalah elektrofil. Nah, jadi ini struktur benzen kaya akan elektron. Jadi elektron yang ini, elektron V, ini akan menyerang elektrofil. Ini ke sini, kemudian oke. Nah, yang ini kan mengambil elektron E plus ya, bukan ya. Mengambil elektrofil, bereaksi dengan elektrofil, maka nih jadi seperti ini. Jadi elektrofil ini mengikat elektrofil. Nih ingat ya, di sini kan ada hidrogen ya, di sini ada hidrogen. Di tiap karbonnya ini kan ada hidrogennya ya. Nah, ini ada hidrogen. Misi, Bu. Ya. Maaf memotong, Bu. Di punya saya
Coretan Ibu nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Inggih. Yang lain? Di tempat saya juga, Bu. Cuman ada satu Waduh. gang di kiri sebelah pojok kanan atas. Pojok kiri atas ya. Oh, oke. Apa warnanya ya? Coba lah, Ibu. Kalau ini kelihatan nggak garis merah? Tidak. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Sebentar, berarti kita Kelihatan, pakai. Bu. Kelihatan? Kalau di Jadi ada tempat yang kelihatan titik merah, Bu. Di Titik ulun kurus. kelihatan garis merah. garis merah kelihatan. Ibu cuma nulis garis merah. Di Kelihatan ulun semua ada, nggak? Bu. Kelihatan. Bu, Oke. betul. Nggak ada ya, coba kita cari yang bentar ya. Kalau pakai annotate di Zoom ini yang mana, yang garis-garis ya atau ini? Nah, kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, berarti kita pakai ini aja ya. Di ulun nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Oke, coba kita pakai ChemDraw ya, pakai ChemDraw. Tapi selama ini Ibu nulis pakai pointer itu kelihatan nggak? Sebelumnya Terlihat, Bu. Lihat aja, berarti Bu. yang pas Yang Lihat aja ini lah. yang nggak slide baru terlihat. nih yang kosong nih nggak kelihatan lagi. Oke. Sebentar ya. Atau ini. Coba Ibu bikin. Nah, Ibu gambar segi 6 kelihatan? Terlihat, Bu. Sudah terlihat semua, Bu. Yang garis merahnya juga, Bu. Oke, yang lain Farid kelihatan nggak? Inggih, Bu, terlihat, Bu. Oh, oke. Oh, ini berarti tadi waktu Ibu men-share itu harus dari file PPT-nya awal ya, bukan dari file yang slideshow-nya, mungkin itu sebabnya. Oke. Ini yang garis-garis biru, yang struktur biru ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Jadi yang nggak penting Ibu hapus dulu. Jadi Ibu lanjutkan yang ini ya. Nah, jadi ini kan asalnya ya, struktur benzen itu kan seperti ini. Struktur benzen seperti ini kan ada hidrogen-hidrogennya ya, jangan lupa. Kemudian di sini ada elektron V. Elektron V ini akan bereaksi dengan suatu elektrofil, jadi spesies yang bermuatan positif. Maka ketika dia bereaksi dengan suatu elektrofil, maka kita lihat di sini akan mengikat elektrofil, kemudian yang satunya kan mengikat hidrogen ya, tetap ya, ini kan hidrogennya tetap ada. Nah, kemudian akibatnya elektron ini ke sini, maka kan karbon yang di sisi sampingnya ini jadi bermuatan positif. Jadi positifnya ada di sini. Nah, ini keadaan zat antaranya yang disebut sebagai ion benzenonium. Nah, ini keadaan zat antaranya. Nah, selanjutnya akan terjadi pelepasan H+. H+ yang mana yang lepas itu adalah H+ yang ini. H+ yang berada pada karbon yang juga mengikat elektrofil ya.
Yang ini nanti akan terjadi pelepasan H+ secara cepat. Jadi H+-nya ini secara cepat lepas. Dan kemudian elektron yang ini, elektron ikatannya itu akan kembali masuk ke dalam cincin. Maka produknya nanti kita lihat seperti ini. Malah kehapus semua. Nah, ini kan ini kata rangkap, ini ikatan rangkap. Kemudian yang di sini dia kembali menjadi siklik dan di sini terikat elektrofil. Nah, jadi kita lihat di sini kan struktur cincin aromatisnya tetap kembali seperti semula, kemudian di sini terikat suatu elektrofil. Nah, untuk menghasilkan elektrofil ini ada reaksi atau pasangannya sendiri-sendiri. Jadi suatu senyawa kemudian ada yang sebagai katalisnya. Oke, katalisnya. Mekanismenya sama seperti ini. Jadi mau reaksi apa, katalisnya apa, mekanismenya sama ketika dia bereaksi dengan suatu elektrofil. Jadi kalau misalkan di sini elektrofilnya Cl+, mekanismenya akan sama kalau dia dengan elektrofilnya NO2+. Nah, itu sama. Jadi ada macam-macam elektrofil, itu ada Cl+, kemudian ada NO2+, ada Br+, kemudian ada misalkan CH3+, atau ada juga CH3 alkil ya, atau ada juga yang gugus asil. Gugus asil itu mengandung karbonil CH3 CO plus misalkan, dan lain-lain. Nah, ini spesies-spesies yang bermuatan positif ini yang disebut sebagai suatu elektrofil. Elektrofil yang bisa diserang oleh suatu elektron V. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita mendapatkan elektrofil tersebut. Oke. Jadi kalau di buku itu ada beberapa di substitusi pertama itu ada namanya reaksi halogenasi, kemudian ada reaksi alkilasi, ada reaksi nitrasi, ada reaksi asilasi, dan ada reaksi sulfonasi. Itu adalah penyebutan untuk reaksi untuk menghasilkan elektrofilnya. Jadi kalau reaksi tadi halogenasi berarti itu adalah reaksi reaksi antara benzen dengan suatu elektrofil unsur-unsur halogen Cl, Br. Reaksi nitrasi berarti reaksi nitrasi itu adalah reaksi antara benzen dengan suatu elektrofil. Dalam hal ini adalah gugus nitro NO2+, itu reaksi nitrasi. Kalau sulfonasi itu dengan sulfat ya, dengan H2SO4 dan seterusnya. Nah, itu penyebutannya. Sekarang kita lihat pasangan-pasangan senyawa bereaksi yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu elektrofil. Oke. Nah, yang ini kita lihat. Ini kayak yang di atas. Nah, ini adalah FeCl3 plus Cl2. FeCl3 plus Cl2 itu adalah
reaksi yang bisa dipakai untuk menghasilkan elektrofil Cl+. Jadi FeCl3 plus Cl2 itu akan menghasilkan FeCl4- plus Cl+. Nah, Cl plusnya ini yang disebut sebagai elektrofil. Jadi pasangannya ini FeCl3 plus Cl2 menghasilkan FeCl4 plus 4Cl- plus Cl+. Ini yang disebut sebagai elektrofil. Kemudian untuk menghasilkan elektrofil Br+. Elektrofil Br+ ini bisa kita buat dari FeBr3. FeBr3 plus Br2 menghasilkan FeBr4- plus Br+, ya, plus Br+. Nah, itu untuk menghasilkan elektrofil ini. Nah, jadi yang FeCl3 itu bisa dikatakan sebagai pasangan katalisnya. Ini mekanismenya sama ya, ini contohnya, ini benzen, elektron V-nya menyerang Cl+, kemudian ini keadaan ion benzenonium, positifnya di sini, tahap selanjutnya itu adalah pelepasan H+, ikatan ini kembali masuk ke dalam cincin ke dalam cincin membentuk suatu aromatis. Maka dihasilkan nanti produk akhirnya adalah klorobenzen. Nah, ini kan. Nah, ini produk akhirnya, klorobenzen. Ini produk akhirnya ini adalah klorobenzen. Nah, kita lihat bahwa sifat aromatisnya tetap. Nah, ini adalah keadaan zat antara dari ion benzenonium tadi. Ini tadi ion benzenoniumnya. Ion benzenonium ini bisa mengalami struktur resonansi. Ini kita lihat bagaimana struktur resonansi dari ion benzenonium. Jadi tinggal elektron yang ini bergerak ke sini, positifnya di sini hilang, lalu positifnya pindah ke sini, dan seterusnya, ya. Nah, jadi nanti di dalam suatu kestabilan dari struktur benzenonium ini, contohnya nanti di bagian disubstitusi misalkan, nanti kita mengenal ada pengarah orto, pengarah meta, ya, pengarah orto para dan pengarah meta. Nah, itu bisa dijelaskan dari keadaan transisi ion benzenoniumnya, mana yang paling stabil, gitu ya. Jadi ini kalau ion benzenonium bisa mengalami struktur resonansi. Nah, jadi ini mekanismenya sama. Kalau misalkan, oke, untuk membuat, tadi sudah ada membuat Br, membuat Cl+, kemudian untuk membuat gugus nitro. Jadi kalau untuk membuat gugus nitro, reaksi yang kita bisa pakai itu adalah HNO3 plus H2SO4. Itu di halaman 468 itu ada secara detailnya. Jadi HNO3 plus H2SO4. Oke. Nah, ya kan, kemudian nanti ada pelepasan HSO4-, kemudian hidrogennya ini. Jadi dari HNO3 plus H2SO4 ini yang bereaksi itu adalah H+-nya. H+-nya HSO4-nya lepas, HSO4- lepas, hidrogennya ini akan memprotonasi oksigennya. Jadi akan memprotonasi oksigen pada OH itu ya, HNO3 itu OHNO2. Nih HNO3 ini kalau diuraikan dia sebenarnya menjadi OH NO
Nah, ini adalah struktur dari HNO3. OH, NO2. Kemudian plus H2SO4. H2SO4 itu yang diambil itu adalah H plusnya. H plusnya ini akan memprotonasi yang OH ini. Jadi tahap pertama ini lepas sebagai HSO4 minus, tinggal H plusnya. H plusnya itu memprotonasi OH. Akhirnya sini jadi H2O+, ya menjadi H2O+. H2O+ itu kan mudah dilepaskan, ini nanti lepas sebagai H2O, maka yang tersisa itu adalah NO2+. Nah, ini adalah elektrofil NO2+. Itu ya di halaman 468. Nah, jadi kalau dari sini, bahwa untuk membuat elektrofil NO2+, reaksi yang kita pakai itu adalah HNO3 dan H2SO4 ya. Jadi pasangannya itu. Kemudian apalagi yang alkil. Alkil ini, kalau dia alkil, itu kita kenal sebagai alkilasi Friedel-Crafts. Kalau dia asil, disebut sebagai asilasi Friedel-Crafts. Jadi kalau ini pasangannya itu adalah suatu RCl. RCl ini berarti apa? Alkil halida ya. CH3Cl, CH3Br, misalkan itu adalah suatu alkil halida atau kita kasih simbol RCl. RCl plus AlCl3. RCl plus AlCl3 maka akan menghasilkan AlCl4 minus. Yang ini AlCl3 jadi AlCl4 minus plus R plus Al. Nah, plus R plus. Nah, inilah elektrofilnya. Nah, ini disebut sebagai alkilasi Friedel-Crafts. Kemudian ada lagi asilasi Friedel-Crafts. Asilasi ada gugus asil R. RCOCl plus AlCl3. Nah, jadi Al plus AlCl3 nanti akan mengambil AlCl3, ini mengambil Cl di sini, jadi AlCl4 minus, sama ya, AlCl4 minus, plus ini, RCO, ini RCO, tapi karbonnya ini mengemban muatan positif, RCO plus. Nah, jadi kalau untuk alkilasi Friedel-Crafts, RCl plus AlCl3 menghasilkan AlCl4 plus R plus. R plusnya ini kan tadi elektrofilnya, ini kan berupa karbokation ya, berupa karbokation. Berarti misalkan CH3. Kalau misalkan kita pakai CH3Cl plus AlCl3, maka elektrofilnya itu adalah CH3
plus ya, CH3+. Nah, jadi karena ini merupakan suatu karbokation, R plus-nya ini suatu karbokation, maka dia bisa menghasilkan suatu produk penataan ulang. Jadi kalau mana yang bisa ada dua produk, misalkan satu bisa membentuk karbokation primer misalkan, tapi dia juga bisa membentuk karbokation sekunder, maka produk yang banyak terbentuk nanti adalah R-nya itu dalam bentuk karbokation sekunder. Jadi produknya nanti R-nya itu dalam bentuk sekunder gitu ya. Jadi untuk alkilase itu yang penting. Dia bisa mengalami produk penataan ulang. Itu bisa kita lihat di buku halaman 472. Kayak bisa dilihat di bukunya. Oke, yang halaman 472 di bagian atas. Nah, itu kan kita lihat benzen. Benzen direaksikan dengan 1 kloropropana, N-propil klorida. Itu menghasil jadi alkil halidanya ini ya, 1 kloropropana, katalisnya itu adalah AlCl3. Tadi kan pasangannya kalau kita mau membentuk elektrofil itu kan RCl plus AlCl3. Jadi di sini 1 kloropropana plus AlCl3 itu nanti akan menghasilkan elektrofil. Oke, elektrofilnya oke, Ibu tuliskan di sini. Jadi 1 kloropropana plus AlCl3 itu akan menghasilkan elektrofil CH3 CH2 CH2 itu kan Cl-nya kan yang di ujung yang lepas, berarti karbon yang di ujung yang bermuatan positif. Nah, ini adalah elektrofilnya. Nah, ini adalah elektrofilnya. Kalau elektrofil ini kita reaksikan dengan benzen, ini kita reaksikan dengan benzen, maka profilnya ini, gugus kation profil ini kan akan tersubstitusi pada benzennya. Ini berarti di sini, ini kalau menuliskan jangan lupa lagi nanti dituliskan lagi struktur ini ya, ikatan rangkap 2. Seringkali itu pas ujian itu terburu-buru, substituennya saja yang ditulis, tapi cincin aromatisnya enggak, jadi ya salah jadinya. Jadi di sini CH2, ini CH2, CH2, CH3, ya kan? Nah, ini produknya. Ternyata menurut buku ini, N-propil benzen bentuk seperti ini cuma 30%. Ada produk lain. Produk lainnya adalah isopropil benzen. Nah, isopropil benzen itu bagaimana bisa terbentuk dari sini? Tadi sudah terbentuk elektrofilnya. Elektrofilnya ini berada dalam karbokation primer ya. Ini kan karbokation primer. Dia bisa mengalami penataan karbokation. Di sini ada hidrogen. Ya kan CH2 itu kan berarti sini ada hidrogen. Hidrogen yang di sini bergeser ke
sini. Maka otomatis posisi kationnya pindah. Yang tadinya pada posisi primer, dia menjadi pada posisi sekunder. CH di sini plus di sini CH3. Nah, jadi elektrofilnya ini dalam bentuk kation sekunder. Nah, karbokation sekunder ini selanjutnya sama. Dia bereaksi dengan benzen. Maka produknya itu adalah isopropil ya. Ini kemudian di sini CH, di sininya CH3. Nah, ini adalah isopropil benzen. Jadi untuk yang seperti ini bisa terbentuk dua produk. Jadi ada propil benzen dan isopropil benzen. Dan ternyata bentuk yang isopropil benzen yang berasal dari karbokation sekunder tadi, dia itu lebih banyak jumlahnya, lebih stabil. Jadi ada sebesar 70%. Ya. Itu yang RCl-nya bisa mengalami penataan ulang untuk membentuk karbokation yang lebih stabil. Nah, sekarang kita lihat juga contoh yang satunya. Yang di bawahnya itu adalah 1-kloro-2-metil-propana. Nah, yang di sini ternyata kita lihat produknya, itu kan kalau kita lihat CH2-nya kan yang di ujung CH2Cl, kalau itu lepas itu adalah bentuk primer, ya kan? Jadi kalau di sini, ini yang ini saja ganti ya. Nah, ini tadi ada CH3 ya, yang satunya tadi ada CH3. Nah, terus yang ini terus nggak ada. Nah, jadi ini yang pertama ini kan terbentuk kalau Cl-nya lepas berarti posisi positifnya ada di karbon ujung CH2+, CH2 plusnya ada di sini. Kemudian CH2 plus ini primer. Kemudian ini kan memungkinkan kalau hidrogen yang ada di sini, nih hidrogen yang ada di karbon di sampingnya, ini bergeser ke sini. Ini bergeser ke sini. Maka akan dihasilkan ini geser ke sini, di sininya jadi CH3, yang di sininya itu adalah ini kan tadi awalnya CH3 sini ya. Nah, yang tadinya di sini dalam bentuk primer, maka terbentuklah karbokation yang lebih stabil lagi, yaitu karbokation tersier ya. Ini kan tersier ya. Jadi ini karbokation tersier. Dan ternyata kalau di situ ada karbokation tersier dan ini adalah primer, ternyata hampir 100% itu produknya adalah yang tersier. Yang tersier itu kan paling stabil ya. Tersier, sekunder, primer. Jadi yang tersier itu produknya dikatakan ini 100%. Malah tidak ada terbentuk produk isobutil benzennya. Nah, jadi penataan ulang yang ditunjukkan dari alkilhalida primer yang tidak mudah membentuk karbokation. Jadi itu kalau untuk yang alkilasi Friedel-Crafts.
Kalau dia memungkinkan untuk membentuk membentuk suatu karbokation yang lebih stabil, maka bisa terjadi produk itu. Untuk yang asilasi enggak ya, untuk yang asilasi biasa saja karena itu nanti yang positifnya itu ada di karbonilnya. Asilasi itu juga sama pasangannya ya dengan AlCl3. Jadi yang menemukan tipe reaksi seperti ini namanya Friedel-Crafts ya. Makanya produk-produk ini disebut reaksinya asilasi Friedel-Crafts, kemudian alkilasi Friedel-Crafts menggunakan katalis AlCl3. Kemudian ada sulfonasi. Sulfonasi ini untuk menghasilkan sulfonasi itu SO3. Menghasilkan SO3+, itu ya katalisnya SO3+. Ini menggunakan SO3 plus H2SO4. Nanti akan terbentuknya itu adalah SO3H sebagai substituennya. Nah, tidak seperti reaksi substitusi elektrofilik benzen yang lain, sulfonasi bersifat mudah balik dan menunjukkan efek kinetik isotop yang sedang. Jadi makanya di sini ada reaksi kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan karena reaksinya bersifat reversibel. Nah, itu tentang reaksi substitusi aromatik elektrofilik, substitusi pertama. Nanti ada substitusi kedua, ada substitusi ketiga ya. Jadi untuk yang kalau dia termonosubstitusi disebut produk dari substitusi pertama. Ya, ada pertanyaan untuk reaksi substitusi pertama? Di halaman 475 itu ada juga di gambar 10.9 ya, itu ikhtisar reaksi monosubstitusi benzen. Ikhtisar itu ringkasannya, jadi reaksi-reaksi yang bisa kita pakai untuk membuat elektrofil. Ya. Jadi X2, X2 itu berarti halogen ya, X2, Fe3 itu untuk membentuk suatu bromo ataupun kloro ya, klorobenzen. Jadi untuk menghasilkan Cl+, Br+, kita bisa menggunakan Cl2 dan FeCl3. Kalau kita mau menghasilkan elektrofil nih O2+, NO2+, kita gunakan HNO3 dan juga H2SO4. Dan seterusnya ya. Jadi untuk yang RCOX, ALX3 ini berarti ini bisa digunakan RCOCl dan ALCl3. Itu aja pasangannya. Jadi ini adalah pasangan-pasangan reaksi yang bisa digunakan untuk menghasilkan elektrofil tertentu. Oke, bisa saja dilatih di rumah di halaman 473 itu ada soal untuk dipelajari ya. Ramalkan produk utama dari benzen. Jadi suatu benzen direaksikan dengan klorobutana, metilpropena, niopentil klorida, diklorometan dengan katalis AlCl3. Nanti yang pertama tulis dulu persamaan reaksinya untuk menghasilkan elektrofil. Elektrofilnya apa? Kemudian reaksikan antara benzen dengan elektrofil tersebut ya.
Kemudian juga di halaman 10.7. 10.7 itu ada yang A, B, ya, yang A dan B. Nah, ini pembentukan reaksi asilasi ya, reaksi asilasi Friedel-Crafts. Nah, coba diramalkan juga bentuk produknya apa. Itu sama, tulis dulu nanti persamaan reaksi untuk menghasilkan elektrofilnya, baru reaksikan antara benzen dengan elektrofil tersebut. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Rasanya daftar hadirnya sudah Ibu bikinkan ya. Nanti kalian isi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi insya Allah hari Rabu ya. Hari Rabu kita bahas sebagian soal ini. Kemudian nanti kita lanjutkan ke pengantar untuk substitusi kedua. Nanti ada deaktivasi cincin ataupun dia aktivasi cincinnya. Nanti kita ada istilah itu. Oke, baik. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, oke, Ibu Liv ya.